Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zuma Herbal. Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat siang. Kembali kita akan membahas yaitu penyembuhan diabetes tanpa obat. Nah, kita teruskan kembali ya teman-teman. Kita kali ini akan membahas yaitu berbagai macam masalah-masalah orang sakit diabetes. Dan bagi yang Anda yang baru datang, perkenalkan channel saya ini adalah channel yang membahas penyakit diabetes dan cara-cara penyembuhan tanpa obat. Ikuti terus ya. Ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien saya dan member ya, yang sudah masuk grup saya itu saya namai member aja ya. Walaupun mungkin lebih tepatnya pasien ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini pertanyaan dari Ibu L. Bu, saya mau cerita sedikit sekaligus juga mau tanya ke Ibu. Kalau belum sempat menjawab, nanti aja nggak apa-apa. Bu, sebetulnya itu saya mulai ikut diet ini sudah 2 minggu yang lalu. Sebelum saya gabung sama Ibu, gara-garanya mau suntik vaksin COVID bulan kemarin tanggal 21. Nah, malam sebelum besoknya itu mau vaksin, saya itu begadang sama cucu saya. Jadi saya kurang tidur. Jadi besoknya pas mau suntik ternyata gula darah saya naik menjadi 300. Akhirnya suntiknya ditunda. Terus saya puasa, akhirnya turun jadi 169 dan bisa disuntik. Dari situ saya terus diet ngikuti seperti apa yang ada di YouTube-nya Ibu. Sampai sekarang ini sudah hampir 3 minggu gula darah saya itu segitu-gitu aja, nggak mau turun-turun. Itu kenapa ya Bu? Apa saya kurang minum atau seperti yang Ibu bilang kurang tidur karena main HP? Gula sewaktu Bu saat itu, tapi sekarang ini kan ada di 240. Oke. Oke, kita jawab ya. 169 itu, ini jawaban saya ya Bu ya. Gula sewaktu atau puasa? Terus dia jawab gula sewaktu. Terus saya nanya lagi, Ibu saat itu yang 300 sedang minum obat dokter enggak? Saya tanya gitu. Dia bilang, iya. Dia selalu masih suntik insulin. Terus sekarang ini ya dia bilang iya, dia selalu suntik insulin. Kemudian ini dia ngetek lagi ya nih. Untuk sekarang ini saya sengaja nggak suntik lagi dan kebetulan insulinnya juga sudah habis. Jadi saya males mau ngambil obat. Ya sebelum ini saya sudah diet low karbo Bu, makanya turun ke 240. Cuma ya itu segitu-gitu aja, paling 3 jam sudah saya cek lagi naik jadi 257. Maksudnya 3 jam sudah makan Bu. Oke Ibu, jadi gini kan Ibu tadi kan ngomong ya, Ibu selama ini suntik insulin kan, tentunya dengan minum obat dokter ya. Dan saya tebak gula Ibu itu nggak segitu, kalau nggak minum obat dan nggak suntik insulin itu pastinya lebih tinggi dari 300 kan, bisa 400. Nah, kemudian Ibu memakai diet saya, ngikutin di YouTube saya, Ibu gula darahnya menjadi 167 ya. 169 ya kan. Nah itu kemudian lain waktu lagi Ibu cek lagi menjadi 240 sekian gitu ya, naik lagi 250 sekian. Oh 240, jadi sekarang di kisaran 240.
Ya terus sekarang di kisaran 240, tapi ini tanpa suntik insulin. Ya jelas saja loh Bu, sebenarnya itu sudah penurunannya sudah banyak. Andai kata Ibu nggak suntik, di kisaran 300 kemarin itu bisa 400. Nah sekarang sudah nggak suntik insulin, tapi Ibu diet karbo aja, low karbo menjadi 240. Tadinya 400. Nah itu kalau saran saya itu disyukuri saja Bu, itu bisa turun alhamdulillah daripada gulanya naik terus. Biasanya orang yang sudah suntik insulin kemudian meninggalkan suntiknya itu langsung nanjak Bu, meroket. Tapi Ibu malah justru turun kan menjadi 240. Nah alhamdulillah banget, itu perlu disyukuri dan perlu kita harus bersyukur ke tubuh kita mau diajak diet ya. Nah diteruskan dietnya lebih ketat lagi gitu ya. Solusinya baiklah saya kasih bentar ya. Nah kita teruskan lagi ya. Jadi solusinya Ibu yang tadi itu bagaimana, kenapa gulanya sudah 2 minggu ikut diet ini kok turunnya hanya sedikit? Jawabannya Bu, karena Ibu sakit gula itu sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun kan, dan gulanya itu dalam keadaan minum obat dan suntik insulin itu Ibu gulanya 300. Kemudian sekarang sudah 240 tanpa suntik insulin. Kenapa tidak langsung normal begitu ya maunya Ibu ya? Nah jadi begini Bu, kalau sakitnya itu sudah berpuluh-puluh tahun, untuk sembuh normal itu ya perlu proses ya. Kecuali baru ketahuan gulanya tanpa obat itu 270 kayak saya kemarin. Nah saya itu ya gitu, 3 hari saya diet karbo, low karbo, zero karbo ya. Kalau saya itu benar-benar zero karbo ya kemarin tuh. Nah itu memang 2 hari setengah itu gula darah saya langsung turun normal, karena memang saya awalnya itu ya nggak begitu tinggi gitu kan. Nah untuk solusinya ya Bu ya, untuk Ibu, oh ya setelah digali-gali kenapa Ibu ini kok gulanya naik lagi, habis 240 naik lagi katanya ya. Nah ternyata beliau mengaku makan jambu biji putih ya Bu ya. Nah ini nih Bu, saya baru ingat kemarin-kemarin itu saya makan buah jambu biji yang putih, tapi nggak terlalu manis sih. Nah kan ini belum minum obatnya Ibu, siapa tahu setelah minum obat herbal, obat saya obat herbal ya teman-teman, nanti bisa turun, karena beliau belum saya kirimin herbal. Memang untuk pemula itu saya langsung aja saya suruh diet, ngikutin protokol dari Zuma Herbal, obatnya nanti. Nah kemudian teman-teman Ibu maaf, jadi ketahuan ternyata Ibu tadi itu masih makan jambu biji. Nah Ibu tahu nggak, jambu biji mau putih mau merah ya, itu karbohidratnya 17 loh, tinggi banget Bu. Padahal Ibu saya jatah hanya 20 gram loh sehari karbonya. Kalau Ibu sudah makan jambu biji, misalnya 2 biji aja yang gede-gede itu 200 gram ya, itu sudah 34, udah lewat dari batas. Jadi itu ya, monggo disadari ya, jadi makan apa gitu, atau mungkin minum vitamin yang bentuknya cair yang manis itu juga berpengaruh, atau obat batuk yang manis, nah itu hati-hati ya. Jadi yang ada gula-gulanya itu di skip dulu sementara. Jadi Ibu saya kasih ini aja solusinya ya, makan untuk besok ini udah saya ketik ya, saya bacain. Solusinya yaitu buah-buahan pilih yang rendah karbo seperti stroberi, kemudian jambu biji karbonya 17 ya,
Jambu biji karbonya 17 gram per 100 gram loh Bu. Jadi jangan disepelekan. Baik, ikuti menu makan saya. Jadi menu makan yang saya kasihkan ini ya. Sebentar, saya scroll ke atas. Ini udah saya kasih ya. Nah ini coba Bu, hari ini makannya seperti ini ya. Hari ini kan udah sore nih, ini sudah jam 5 ya, besok lah ya. Sekarang udah terlanjur makan apa-apa ya. Itu pagi sarapan telur 2, atau kalau bawa bapak bisa 3 ya. Kemudian sayuran, di sini saya tulis kangkung karena ibu nggak ada asam urat tinggi ya. Kangkung bayam boleh 1 cangkir. Jadi sayuran juga mengandung karbo ya. Jadi tetap dibatasi bagi Anda yang gula darahnya masih tinggi, yang susah turun gitu ya. Kemudian jam 10 Ibu bisa nyamil, yaitu 1 cangkir jamur. Jamur apa saja, boleh ditumis atau dibikin diapain lah, terserah ya, atau dipepes ya. Itu 1 cangkir jamur. Kemudian makan siang sayur sawi, kol 1 cangkir. Ikannya, protein hewannya itu ikan ayam 150 gram. Kalau masih lapar boleh makan telur lagi, digoreng kayak dikukus, terserah, bebas. Karena kita boleh makan lemak tinggi ya, karena memang tenaga kita itu sekarang tergantung dari lemak ya. Jadi jangan ngurangin lemak, justru kita itu harus makan lemak. Tapi lemak-lemak yang apa dulu. Nah, pentingnya Anda ikut diet mentoring itu dapat bimbingan seperti ini. Kayak ibu tadi itu, dia sudah diet ketat katanya. Tapi ternyata gulanya kenapa nggak mau turun-turun? Ternyata ibu itu salah makan jambu biji. Jambu biji putih kan nggak manis Bu, katanya gitu. Nah, tapi dia mengandung karbo. Sesuatu yang nggak manis tuh belum tentu bebas karbo ya. Seperti contohnya ketan, manis enggak kan? Nasi manis enggak kan? Nah, tapi dia karbonya tinggi gitu. Dan makan malam samain. Kalau masih lapar, minum susu UHT boleh 125 cc aja, atau santan kara 65 ml. Agar-agar setengah bungkus, mau dimasak dijadikan 1 juga boleh. Tambahin gula stevia. Oke ya Bu, nanti saya coba jawaban dari beliau itu ya. Nah teman-teman, agar-agar seperti apa sih? Nih kayak gini. Ini kebetulan saya punya merek yang Nutrijel ya, terserah ya kalian mau merek apa aja. Yang merek apa, burung walet juga boleh. Ini teman-teman direbus, kasih itu apa, santan kara, kemudian dibikin, kalau udah dingin dikerok-kerok jadi kelapa, kasih sirupnya sirup diet ya. Sesekali boleh minum sirup ini, sirup Tropicana atau merek apalah itu boleh. Atau yang lebih aman lagi, kalian bikin sendiri aja dari gula stevia yang cair. Merahnya dikasih pemerah dari apa itu, buah naga. Tapi buah naga juga hati-hati ya, terbatas. Dilihat dulu karbonya. Kalian bisa bertanya-tanya, bisa konsultasi setiap saat kalau Anda ikut diet mentoring sama Bu Yuyun ya. Setiap saat kalau Anda kebingungan mau masak apa, makan apa, itu boleh konsultasi. Khusus yang privat itu sangat enak loh Bu. Kalian itu akan dibimbing secara personal. Jadi setiap saat, karena banyak ya orang sakit diabetes itu tiba-tiba ngedrop loh, gulanya ngedrop, terus lemes, gemeter tuh. Kalau yang privat-privat tuh enak, langsung telepon saya, langsung WA, dan saya selalu standby ya. Bu, saya gemeter gini-gini, gimana nih Bu? Lalu saya suruh coba periksa gula darahnya berapa. Nah, semua saya anjurkan punya alat cek ya. Nah, nanti setelah tahu, oh iya Bu, saya sangat ngedrop. Nah, cepetan minum teh manis gitu atau madu.
Nah, oke teman-teman, semuanya sudah selesai ya, sudah saya jawab. Bagi Anda yang bertanya, boleh silahkan di komen boleh. Oh ya, ada yang bertanya buah manggis bagaimana Bu? Buah manggis karbonya 17 ya, tinggi. Jadi kalau Ibu kepingin, ya udah ngincipin sedikit aja, kira-kira itu 25 gram gitu ya. Itu aja sebagai tombol rasa kangen. Jadi nggak harus banyak-banyak kan, untuk kangen aja ya gitu. Semuanya itu yang dilarang-larang itu yang sangat tinggi. Tapi kalau kalian makannya cuma 10 gram ya pastinya boleh ya kan. Makan nasi boleh nggak Bu? Ya boleh kalau cuma 2 sendok kan gitu. Tapi bagi Anda yang gulanya sangat tinggi, tolong skip dulu ya. Skip aja. Makanan pengganti nasi itu banyak teman-teman ya. Nasi sirabetik itu produksi Zuma Herbal juga enak, aman. Nasi shirataki juga aman. Nah oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.